Oke, halo semuanya. Selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar lagi butuh perhatian ekstra dari kita semua. Sebuah guncangan finansial yang terjadi tepat pada tanggal 18 Mei 2026. Situasinya ini gerak cepet banget, dan efek dominonya udah mulai kerasa kemana-mana. Jadi, kita bakal langsung kupas tuntas. Apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar pasar keuangan Indonesia saat ini? Coba dengerin angka ini baik-baik. 283,558. Ini bukan sekedar statistik biasa ya, ini benar-benar alarm peringatan yang keras banget. Indeks harga saham gabungan kita, atau IHSG, tiba-tiba anjlok drastis sebesar angka tadi, alias melorot sampai 4,22%. Bayangin aja, pasar baru dibuka, tiba-tiba dihantam tekanan jual yang super masif. Dan parahnya lagi, bukan cuma saham yang berdarah-darah, nilai tukar rupiah kita juga ikut terjun bebas sampai nyentuh level 17.672 per dolar Amerika Serikat. Gila kan? Ini benar-benar momen di mana kita harus berhenti bentar dan memperhatiin apa yang sebenarnya lagi terjadi. Nah, hal ini bawa kita ke satu pertanyaan krusial yang pasti juga lagi ada di kepala kalian sekarang. Kenapa pasar keuangan kita tiba-tiba bisa tertekan sehebat ini? Apa sih pemicu aslinya sampai terjadi kepanikan massal yang bikin ratusan saham kompak merah semua? Tenang, untuk nemuin jawabannya, kita bakal urai benang kusut krisis ini selangkah demi selangkah. Kita akan mulai dari ngeliat kejatuhan pasar keuangannya itu sendiri, terus kita loncat ke efek gejolak geopolitik Timur Tengah, lanjut ke masalah beban impor dan utang kita, ngebahas sentimen negatif di dalam negeri, sampai akhirnya kita coba takar gimana nasib ekonomi kita ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, kejatuhan pasar keuangan RI. Mari kita lihat, apa aja sih faktor utama pemicunya? Kalau kita petakan, masalahnya ini jelas banget terbagi dua, kayak efek capit kepiting. Di satu sisi, kita lagi dihajar ombak dari faktor eksternal, mulai dari tensi geopolitik global yang lagi panas, harga minyak yang terbang, sampai dolar Amerika yang lagi kuat-kuatnya. Tapi, di sisi lain, arus bawah dari dalam rumah kita sendiri, alias faktor internal, juga lagi goyah. Beban utang kita naik, lagi musim bagi-bagi dividen, dan sentimen investor lokal yang lagi super rapuh. Ibarat kapal nih, kita tuh lagi digulung badai dari luar, di saat yang sama, lambung kapalnya juga bocor dari dalam. Masuk ke bagian kedua, gejolak geopolitik Timur Tengah. Sekarang, mari kita jadi detektif sebentar dan telusuri gimana sih urusan perang di belahan dunia lain bisa bikin dompet kita di Indonesia makin tipis. Jadi ceritanya gini, rentetan kejadian global ini tuh nyambung semua. Di tengah-tengah KTT antara Amerika Serikat dan China, tiba-tiba ada insiden gede. Iran menyita kapal Cina di Selat Hormuz. Padahal kita tahu, selat ini tuh ibarat urat nadinya perdagangan minyak dunia. Nah, ketegangan ini langsung bikin pasar global jantungan. Belum lagi ditambah konflik militer yang makin panas di Timur Tengah, kayak operasi Israel di Lebanon dan perlawanannya terhadap Hamas. Poin pentingnya di sini adalah, semua krisis global beruntun ini bikin pasar super ketakutan. Dan kalau udah takut, refleks investor sedunia itu cuma satu, narik duit mereka dan nyari tempat ngumpet yang paling aman, the ultimate safe haven. Dan tebak apa itu? Yap, dolar Amerika Serikat. Makanya dolar langsung terbang dan mata uang lain, termasuk rupiah kesayangan kita, langsung kecekik. Lanjut ke bagian ketiga, beban impor dan utang. Disinilah ombak geopolitik tadi benar-benar nabrak pesisir ekonomi domestik kita. Angka ini nih yang jadi titik paling rentan buat kita. 1,5 juta barel per hari loh. Coba bayangin sebanyak apa itu. Itu adalah perkiraan volume minyak mentah yang harus kita impor setiap harinya. Pas ketegangan di Selat Hormuz tadi bikin harga minyak dunia meroket, Indonesia yang masih sangat bergantung sama impor energi ini langsung kena pukulan ganda. Masalahnya kita kan nggak beli minyak itu pakai rupiah ya, kita harus bayar pakai dolar. Jadi makin mahal harga minyaknya, ditambah dolarnya makin kuat ya makin habis lah cadangan devisa kita cuma buat nombokin bensin sehari-hari. Oke, tarik napas sebentar, kita pelan-pelan sedikit di bagian ini, karena datanya lumayan bikin deg-degan. Kalau kita lihat catatan Kementerian Keuangan, di akhir tahun 2025, utang pemerintah kita itu ada di angka 9.637,9 triliun rupiah. Rasionya sekitar 39,an% dari PDB. Tapi, coba perhatiin, cuma dalam waktu 3 bulan aja, per 31 Maret 2026, utangnya udah bengkak jadi 9.920,42 triliun. Rasionya naik nembus 40,75%. Ini beban struktural yang berat banget, apalagi banyak dari utang itu bentuknya valuta asing. Begitu rupiah melemah, nilai utang kita otomatis ikut bengkak tanpa kita ngapa-ngapain. Belum selesai penderitaan kita, di dalam negeri sendiri ada 3 tekanan ekstra yang bikin situasi makin ruwet.
Pertama, lagi musimnya perusahaan bagi-bagi dividen, yang artinya mereka borong dolar buat dibayar ke investor asing. Kedua, banyak utang luar negeri yang jatuh tempo. Ini juga butuh dolar dalam jumlah raksasa. Dan ketiga, saking paniknya, sebagian masyarakat kita mulai ikutan mindahin tabungan rupiah mereka ke mata uang asing. Tiga hal ini gabung jadi satu, bertindak persis kayak vacuum cleaner raksasa yang nyedot ketersediaan dolar di pasar kita. Rupiah jadi makin susah napas. Masuk ke bagian 4, sentimen negatif pasar domestik. Disinilah kepanikan tingkat mikro mulai memicu reaksi berantai. Buat kalian yang ngamatin pasar saham, pasti setuju kalau ketidakpastian itu musuh nomor satu. Saat ini, pelaku pasar kita lagi pada was-was nungguin momen rebalancing atau penyesuaian indeks dari dua lembaga raksasa, FTSE, Russell, dan MSCI di bulan Juni 2026 nanti. Pasar tuh udah keburu berekspektasi kalau lembaga-lembaga ini bakal nendang saham-saham dari Indonesia yang porsi kepemilikannya terlalu terkonsentrasi. Nah, ketakutan kalau saham-saham jagoan kita ini bakal didepak dari indeks global bikin investor lokal milih buat wait and see. Atau malah banyak yang langsung jualan agresif aja buat amanin aset. Ya jelas aja IHSG makin tersungkur. Di samping urusan bursa saham, pasar kita juga luar biasa sensitif sama sinyal dari para pembuat kebijakan. Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan pernyataan kayak gini nih, pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap ekonomi desa, karena masyarakat desa tidak mengenal dolar AS. Nah, secara faktual di lapangan, pernyataan ini langsung direspons dengan penuh kehati-hatian oleh para analis dan investor. Di dunia keuangan, setiap kata dari pimpinan negara itu selalu ditimbang berat dampaknya ke arah ekonomi makro. Dan di tengah situasi yang lagi bergejolak kayak gini, pasar benar-benar lagi nyari kepastian stabilitas, sehingga pernyataan tersebut memicu respons kehati-hatian ekstra dari pelaku pasar. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, masa depan ekonomi kita. Dari tadi kayaknya suram banget ya. Tapi apakah masih ada penopang di tengah badai ini? Jawabannya ada. Di tengah lautan indikator merah tadi, para analis sepakat kalau fundamental ekonomi domestik kita sebenarnya nggak hancur lebur. Kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026 ini masih terbukti solid. Ini nih yang jadi semacam jangkal penyelamat, nahan pasar kita biar nggak jatuh ke jurang yang lebih dalam. Aktivitas jual beli di masyarakat bawah, konsumsi domestik, itu roda giginya masih berputar normal. Jadi setidaknya kita punya semacam bantalan buat nahan efek kejatuhan di sektor finansial tadi. Tapi ini bawa kita ke satu perenungan akhir yang super penting. Oke, ekonomi kita di kuartal pertama emang tumbuh jadi bantalan. Tapi dengan krisis energi global yang terus-terusan nguras devisa, beban utang yang pelan-pelan makin numpuk, plus sentimen pasar yang lagi goyah banget, pertanyaannya adalah, apakah bantalan fundamental ini beneran cukup tebal buat terus-terusan jadi perisai kita? Atau jangan-jangan bentar lagi kita bakal lihat efek pelemahan rupiah ini pelan-pelan merembes dan menggerogoti sektor real dalam beberapa bulan ke depan? Sebuah pertanyaan besar yang jawabannya harus terus kita pantau sama-sama. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan kita kali ini. Sampai ketemu di analisis berikutnya ya.